Pemirsa, kondisi kabel utilitas yang semrawut di Jakarta sudah lama dikeluhkan oleh warga. Ya benar, selain merusak pemandangan, kondisi kabel yang semrawut juga tidak jarang memakan korban hingga cedera serius, bahkan meninggal dunia. Keberadaan kabel udara yang semrawut di Jakarta tidak hanya merusak estetika kota. Keberadaan kabel udara tersebut juga mengancam keselamatan para pengguna jalan. Tidak hanya pengguna jalan mengalami kecelakaan, baik karena tersangkut kabel maupun karena menghindari kabel yang menjuntai hingga cedera serius ataupun bahkan meninggal dunia. Seperti yang dialami seorang pemuda bernama Sultan Rifat yang mengalami cedera serius di bagian lehernya karena tersangkut kabel utilitas. Akibat insiden tersebut, Sultan yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya ini kesulitan bernafas dan kesulitan menelan ludah sendiri. Ia pun harus makan dengan cara tidak biasa. Anak saya belum bisa bicara, nafas masih di lubang yang ada di sini, belum bisa makan minum. Makan dan minumnya menggunakan selang yang ada di hidung dan disuntikkan menggunakan cairan. Artinya makannya pun bukan makanan kayak rekan-rekan makanan padat nasi goreng, tidak, tapi makanannya adalah makanan yang dicairkan di blender dan disaring dengan kekentalan paling tidak 10% saja. Selain Sultan Rifat, ada juga seorang pengemudi ojek online yang juga menjadi korban akibat kabel optik yang tidak terurus di jalanan. Pengemudi ojek online bernama Fadim tersebut mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia saat menghindari kabel yang menjuntai di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi saat korban yang tengah melintas di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, kaget melihat ada kabel yang menjuntai di jalan. Korban berusaha menghindar, namun kehilangan kendali dan menabrak trotoar pembatas jalan hingga mengalami luka berat di bagian kepalanya dan akhirnya meninggal dunia. Pengamat tata kota Nirwono menyebut kondisi kabel yang semrawut bisa diperiksa apakah ada masalah dalam proses pemasangan dan bagaimana pengawasannya sehingga bisa diketahui siapa yang paling bertanggung jawab dalam masalah tersebut. Tentu kalau kita lihat di pelaksanaan di lapangan, tentu adalah kontraktor pelaksana, ya. Kontraktor pelaksana jaringan utilitas tadi yang dalam tanda petik bisa dinilai apakah pekerjaannya itu ceroboh, lalai atau tidak terhadap kabel-kabel yang dipasang misalnya. Kedua, yaitu pemilik kabel tersebut. Apakah pemilik kabel tersebut melakukan pengawasan, pemeliharaan terhadap kabel-kabel yang mereka miliki, misalnya. Mulai dari kabel yang terkelupas atau tidak, gulungannya membahayakan atau tidak. Itu kan ada di tanggung jawabnya si penyedia atau pemilik kabel tersebut. Rencana penanaman kabel utilitas di dalam tanah mulai tahun 2025 mendatang menjadi kabar baik bagi warga kota Jakarta. Dengan ditanamnya kabel utilitas ke dalam tanah, selain pemandangan kota jadi lebih bagus, warga juga tidak akan lagi terganggu dengan kondisi kabel yang semrawut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.